Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Aulia dari Program Studi Administrasi Negara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dalam mata kuliah Administrasi Perkantoran yang diampu oleh tutor Ibu Fatmawati SIP MAP. Pemangkasan anggaran pendidikan oleh pemerintah Indonesia menjadi topik hangat yang memicu kekhawatiran di kalangan praktisi pendidikan, orang tua, bahkan pemerhati kebijakan publik. Keputusan ini diambil oleh Presiden dengan alasan kebutuhan penyesuaian fiskal di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang melambat dan meningkatnya beban hutang negara. Kebijakan ini menetapkan pemangkasan sebesar 10% dari total anggaran pendidikan, sebuah langkah dengan implikasi mendalam bagi sektor pendidikan nasional. Selalu ada dampak dari apapun yang dilakukan, sama halnya dengan pemangkasan anggaran pada sektor pendidikan. Berikut beberapa dampak yang akan terjadi di sektor pendidikan jika anggaran dipangkas. Yang pertama yaitu penurunan kualitas pendidikan. Anggaran yang terbatas dapat berdampak pada turunnya kualitas guru hingga fasilitas pendidikan. Selain itu, akses dan sumber belajar pun akan ikut demikian. Yang kedua, bertambahnya angka putus sekolah. Pada pemangkasan anggaran pendidikan dikhawatirkan berimbas pada siswa yang berasal dari keluarga miskin. Pasalnya, mereka hanya bergantung pada bantuan dari pemerintahan. Jika efisien anggaran menyebabkan bantuannya berkurang, maka angka putus sekolah bisa meningkat. Hal tersebut dikarenakan siswa miskin tak mampu lagi membayar biaya sekolah. Yang ketiga, sulitnya akses pendidikan di daerah. Jumlah sekolah di kota saat ini belum merata, terlebih di daerah. Beberapa sekolah pun bahkan masih belum memiliki gedungnya sendiri, sehingga pemotongan anggaran pendidikan dikhawatirkan memperlambat pengadaan sekolah-sekolah di daerah. Yang keempat, pemecatan guru honorer secara massal. Berkaca pada tahun 2024, beberapa guru honorer mengalami pemecatan sepihak secara massal. Jika pemotongan anggaran diberlakukan, tak menutup kemungkinan pemecatan tersebut akan terulang kembali. Yang kelima, ketimpangan pendidikan. JPPI juga mengkhawatirkan ketimpangan pendidikan antara siswa dari keluarga miskin dan dari keluarga kaya. Jika bantuan pendidikan bagi siswa miskin berkurang, maka ketimpangan akan terlihat semakin jelas. Ada pula dampak jangka panjangnya. Penurunan kualitas pendidikan dapat berdampak negatif pada pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Tantangan ekonomi berbasis pengetahuan yang mengharuskan SDM berkualitas akan menjadi lebih sulit dicapai. Pemerintahan Indonesia menurut laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menghadapi tekanan fiskal hebat yang menuntut dilakukannya optimalisasi anggaran. Pengumuman yang disampaikan pada awal tahun 2025 ini menyebut bahwa dana yang dipotong akan dialihkan ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak, seperti kesehatan dan infrastruktur. Namun, langkah ini menantang amanat konstitusi sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tepat sasaran, misalnya dengan memperbaiki sistem distribusi beasiswa dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Solusi yang disarankan meliputi digitalisasi pendidikan, kemitraan dengan swasta, pengelolaan dana yang transparan, peningkatan kualitas guru berbasis kinerja, dan fokus pada pendidikan vokasi agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan mutu pendidikan dan akses bagi masyarakat luas. Berikut
penjelasan dari saya. Salah katanya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.